Upin Ipin pergi ke sharing. Upin Ipin pergi mancing. Cakep. Selamat datang di sharing. Nah, jadi di sharing episode pertama ini, Bang, kakak-kakak, adik-adik semuanya yang ada di sini, kita kedatangan tamu yang terhitung generasi Z. Ya Z lah, tahun 2000-an. Langsung yang paling muda gitu ya kan. Sharing nih apa sih misalkan kayak gitu ya. Sharing ini kita bakal bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu. Mungkin ada yang kisahnya itu naik turun ataupun turun tiba-tiba naik. Nah itu kita bakal bedah satu persatu gitu. Kita bakal tiap episodenya bakal beda narasumber gitulah ya, buat motivasi kalian nih guys-guysku supaya bisa belajar lebih gitu ya, memotivasi supaya lebih baik lagi kerjanya. Dan kita sudah kedatangan tamunya, yaitu Mas Bambang Pamungkas. Yes. Mas Bambang ya? Bener ya? Ya betul, Bambang. Nama saya lengkapnya Bambang Prakoso. Saya tadi ngomongnya itu Pamungkas. Oh iya, Pamungkas. Bukan Prakoso. Coba yang benernya gimana? Oke. Nama gua di sini adalah Arzi Bagas April Altrika. Sangat panjang sekali, kayak kereta api yang panjangnya segini lah ya. Oke. Biasa dipanggil Arzi. Oh, bukan nengok? Bukan. Tapi nama panjangnya ada lagi, Arzi Panjang. Tapi nama pendeknya Arzi Pendek. Dan di sini gue salah satu karyawan di Inixindo. Gue bekerja di sini sebagai web developer ya. Oke. Yang nggak begitu senior banget lah ya, masih di tengah-tengah senior sama junior gitu. Oke. Mungkin sebelum ke sana, lebih ke yang saat ini, kita tarik balik dulu ke zaman bahula. Oh, oke. Pertamanya, Mas siapa tadi? Panjang? Arzi Panjang. Iya. Mas Arzi Panjang, emang dari awal tuh pengen ke bidang ini? Iya, emang Dari SMA gitu, atau dari SMP, atau dari SD punya ketemu Ilham Ramadan gitu? Iya, memang dari ini sebenarnya, dari kecil tuh suka apa namanya ya, pretelin tuh ngebongkar mainan-mainan gitu. Ngulik. Iya, ngulik-ngulik. Ataupun pernah juga waktu SD kalau nggak salah tuh remote sampai gua rusakin tuh, gua bongkar-bongkarin gitu. Karena Tunggu. Remote-nya lu rusakin beneran? Iya, gua bongkarin apa yang nggak bisa dipakai. Dan terus dari situ kayak ngelihat ngelihat baut sedikit tuh kayak pengen ngebuka gitu. Nah, dari situ SD, kan di SD itu SD? Iya, SD. Diajarin apa emang pengen sendiri? Emang pengen sendiri. Jadi gitu. Kebetulan lihat bapak itu suka benerin alat-alat listrik gitu. Oh, kipas dan kawan-kawan gitu ya. Lihat jadi kayak pengen ikutan gitu. Terus dari SD ada pelajaran TIK. TIK, I know. TIK ya kan, komputer. Nah, di situ kayak belajar ngetik, belajar bikin email segala macam. Terus kayak wah, ini asik nih, kayak suatu teknologi gitu kan. Ya udah dari situ udah mulai tertarik, SD, SMP. Jadi pokoknya setiap pelajaran TIK tuh paling pertama gitu. Paling pertama? Iya, lari ke lab duluan gitu. Pokoknya nggak mau sampai ketinggalan, nggak mau sampai apa namanya ya? Nggak kebagian tempat gitu. Dan lu pasti punya tempat duduk yang apa ya, yang sama. lu tekin Yes, gitu. bener. Ya. Punya gue nih. Iya. Ya gitu. Sampai gue tandain dah pokoknya. Pakai spidol. Spidol apa tuh kalau boleh tahu? Nggak usah tahu sih. Udah lanjut aja. Oke, nah habis dari situ SMP belajar itu komputer segala macam. Nah, kan tadinya mau masuk SMA tuh. Cuman kalau di SMA kayak SMP lagi, pelajaran TIK-nya kurang gitu. Nah, akhirnya ikut SMK. Sebenarnya waktu itu pengen ikut yang SMK negeri, cuman nggak keterima karena beda berapa 0, sekian name-nya gitu. Nah, abis itu masuk ke swasta dan jurusannya itu TKJ, Teknikal Komputer Jaringan. Apa tadi? Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, I see. Gitu. Jadi belajar komputer, belajar jaringan. Di situ benar-benar mendalami komputer banget, mendalami tentang IT banget.
Sampai-sampai di luar jam sekolah atau sebelum, kan waktu itu sekolahnya siang ya. Jadi paginya itu kan ada waktu kosong. Kadang paginya itu nge-lab sendiri gitu. Oke. Kayak nge-explore jaringan itu apa sih, komputer itu apa sih. Nah, dari situ mulai belajar tentang jaringan dan sampai sekarang ini. Oke, biasanya tuh berarti kan ini sesuatu yang Mas Arji sukain dan inginkan kan? Betul. Terkadang nih gini nih, di Indonesia tuh banyak banget pelajar-pelajar yang pengennya apa tapi tidak pernah disupport sama orang tuanya. Tapi ini orang tuanya support banget ya? Support banget. Apalagi kan di bidang komputer gitu kan. Ngapain kamu main komputer terus gitu kan? Iya. Tapi ini disupport. Disupport banget. Oh, very nice. Sampai adik gua aja sampai disuruh masuk ke jurusan komputer gitu. Oke. Oh, jadi Gitu. sekeluarga pengen ke arah komputer semua gitu? Iya. I see. Jadi Tapi kalau- orang tua backgroundnya emang komputer juga? Orang tua enggak sih. Oh gitu. Kalau ibu lebih ke apa ya, nggak tahu sih, kayak ibu lupa. Oke. Kalau bapak lebih ke agama. Oh, I see. Nah, bapak salah satu yang melenceng juga sih. Jadi Kenapa melenceng coba deh? Oke. Maksudnya? Jadi bapak salah satu yang melenceng juga sih. Jadi dia kuliahnya itu agama, lulusan SAG, sarjana agama, terus di dunia kerjanya dia sebagai teknik elektronik gitu. Oh gitu. Iya. Jadi benar-benar melenceng banget bertolak belakang. Oh, berarti asal mulanya mungkin dari situ. Mungkin, iya. Jadi suka ngeliat bokap lu kerjain yang hal-hal gitu ya. Yes. Oh, I see. Karena masih banyak banget sih kayak mungkin beberapa yang nonton di sini ya, anak muda pasti pengen, ada yang pengen desain, ada yang pengen dokter tapi tidak diperbolehkan sama orang tuanya, ada yang pengen pilot kah atau apa, masih banyak sih menurut saya. Benar sih. Nah, ketika Mas Arji di bidang ini nih, apakah ilmu yang sudah diberikan di SMK itu cukup atau belum? Cukup banget sih menurut gua. Nah, tapi kan kalau di IT itu kan banyak kategorinya ya. Ada yang namanya jaringan, programming, terus ada data science, ada IoT dan lain sebagainya. Nah, kalau di SMK kan jaringan ya. Iya. Jaringan. Terus, nah di dunia kerja ini programming, jadi agak sedikit berubah jalur gitu. Agak butuh pelajaran lagi gitu ya. Iya, betul. Karena kan SMK itu kan berarti kan harus sekolah yang siap kerja gitu. Tapi dari yang kurangnya itu banyak nggak? Fundamental sih sebenarnya. Fundamental, dasarnya banget gitu ya. Dasarnya. Berarti tetap harus belajar lagi di dunia kerja itu, belajar sama orang-orang sekitar gitu ya. Iya, kalau di SMK kan kayak cuma belajar, belum begitu praktek lapangan banget kayak. Kalau di dunia kerja tuh udah lapangan banget, jadi udah bener-bener real, kayak studi kasus banget gitu. Tapi Mas Arji ketika dari selesai SMK, sekarang lanjut ke kuliah juga? Ya, lanjut kuliah. Lanjut Alhamdulillah. kuliah, S1? S1. Di? S1 di SA Unggul. S Unggul? Jurusan Teknik Informatika. Oh wow, bener-bener langsung semua tuh IT semua ya? Yes. Oke, very nice. Bakal berlanjut ke sampai S2 kah atau S3 kah? Kalau menurut gua sih udah cukup sih S1 sih. Karena itu cuman kayak lowongan pekerjaan itu kan cuman minimal S1 gitu kan. Nah, kalau misalkan pendidikannya itu mungkin cukup S1 aja, tapi untuk yang lebih advance-nya, lebih prakteknya itu ke dunia kerjanya itu. Oh, I see. Oke. Gitu. Nah, berarti Mas Arji ini kan di umuran tahun 2000, kelahiran berapa ya? Ya, kalian 2000. 2030? Enggak dong. Oh, iya. 2022. Baru lahir dong, Bang. Langsung ke sini ya, keren banget. Yes. Langsung gedenya cepet, Mas. Ini mau dijawab gak, Fred? Tahun 2000. 2000 pas? Ya, 2000 pas. Pas gitu? Pas, 2000. Oke, berarti sekarang umur 22. Ya, 22. Di tahun 2000 itu adalah tahun dimana perubahan yang beberapa perubahan yang tadinya belum ada gadget jadi makin banyak gadget gitu. Yeah. Pertama kalinya megang gadget itu kapan? Pertama kali itu handphone friend yang CDMA? Iya, CDMA friend yang kotak kecil gitu. Kalau nggak salah
putih sama hitam kalau nggak salah. Oh iya. Itunya layarnya. Iya, oke. Dan itu kalau ada nada dering kenceng banget suaranya. Parah ya? Iya, parah. Sampai 1 RT kedengeran ya kan? Terus abis dari situ itu zaman SD sih. Zaman SD? Iya, zaman SD dan berarti megang handphone karena umur berapa tuh ya? 8 tahun ya? Iya, 8 tahunan. Berarti 2008. Oke, itu pertama kalinya? Iya, pertama kalinya. Pertama kalinya megang handphone itu dari kagok-kagok gitu nggak? Enggak sih. Oh. Jadi megang handphone tuh emang gue tuh orangnya suka kayak kepo sih. Kepo. Jadi kayak digeser-geser nih menunya apa aja sih gitu, dipencet-pencetin satu-satu. Oke. Ditelusuri gitu sih. Terus perkembangannya kan ada dari yang handphone CDMA segala macam itu jadi ke handphone ber-OS kan? Apa ya sebutan kalau sekarang smartphone. Mungkin baru mulanya tuh setengah smart lah. Ya. Iya. Kayak BlackBerry gitu kan. Iya. Pertama kali pakai BB juga? Enggak pakai. Oke. Berarti next stepnya setelah dari handphone itu ke langsung laptop, komputer itu? Enggak, langsung dari situ itu apa ya? Waktu itu sempat ada Nokia C3 dan itu punya ibu sih. C3 itu berarti yang touchscreen? Enggak, masih belum. Yang kayak BB cuman Nokia. Oh, I see. Gitu. Oke. Iya. Nah, megang itu udah berwarna sih. Jadi waktu itu main bouncing ball kalau nggak salah. Nah, itu sampai ketagihan. Terus habis itu punya ibu ya sering minjem gitu. Terus habis itu SD ya, sampai SMP itu baru-barunya muncul handphone smartphone. Smart tahu. tadi. Bukan yang tadi friend. Oh, friend aja. Iya. Oh, belum smart dia. Iya, belum smart. Iya, masih friend ya, masih temenan. Sama aja. Yes. Oke, terus? Nah, terus Smart habis friend. itu dari friend, oh ini apa tuh namanya? Cross. Oh, cross yang Kan- bisa ada TV-nya. Iya, kan? touchscreen kan ada antenanya. Iya. Nah, waktu itu ada model yang headphone-nya itu kayak gagang telepon gitu. Iya. Itu Itu mah ini kan kayak tambahan aux lagi Iya. kan? Iya, gue pernah beli sih. Nah, itu tuh. Itu Iya. sepaket sama kardusnya itu. Oh itu dapet ya? Dapet. Cross terus apa ya, satu lagi ya? Masalahnya gini, kalau misalnya itu handphone kayak gini juga, ngapain ini ada handphone gitu kan? Iya nggak sih? Mungkin lebih mendalami kali, Mas. Oh mendalami biar Iya, kerasa soalnya- banget teleponnya gitu Iya. ya? Oke. Terus. Terus habis dari situ itu cross nggak salah. Nah, cross itu sempet kayak apa ya? Jadi nggak tahan lama saya punya HP itu. Kenapa tuh? Sering hilang gitu. Jadi kan kalau dulu SMP itu pulangnya naik ini ya. Apa Angkot? namanya? Bukan, Isuzu ya? Apa yang Isuzu tuh namanya di sini? Panter. Panter ya? Iya, kalau pulang tuh naiknya Panter. Antar jemput. Enggak sih, yang Enggak. antar kota gitu. Nah, naiknya itu Tuh gimana? yang antar kota. Antar kota? Maksudnya pulang ke sini? Apa pulang Bukan, sekolah sih? Pulang sekolah. Kan SMP-nya di ini, di daerah Salatiga, di Jawa Tengah. Oh lu nggak di sini? Nggak di sini. Oh I see. Jadi SD di Jakarta, SMP di Salatiga, Jawa Tengah, Oke. SMK di Tangerang. Oh. Gitu. Kenapa harus pindah-pindah ya? Iya. Namanya juga Sensasi. pengalaman. Iya, betul. Terus Terus sampai mana tadi ya? itu handphone hilang. Oh iya. Nah, setiap pulang itu Heeh. tas itu kan jadi ngantuk namanya anak sekolah kan. Bener. Tas taruh depan gini, set. Handphone taruh atas ini. Yes. Tidur. Tiba-tiba bon-bon hilang. Mas. Jadi, hah? Handphone gua mana? Tunggu. Tas. Handphone taruh sini. Iya. Di Terus atas tangan tas lu ini. gini. Iya. Kalau nggak tangannya di yang besi ini gini. Itu namanya sombong, Bang. Lu punya handphone lu taruh gitu. Ya namanya juga lupa. Oke. Terus ya bon-bon hilang. Terus beli lagi yang apa sih namanya, satu lagi mereknya tuh. Dia ini. itu kombinasi antara touchscreen sama yang udah numpad gitu. Jadi numpad bisa, touchscreen juga bisa. Zaman setelah Evercross ya. Masih ada cross terus apa namanya lupa. Huawei Enggak. dulu kan nggak kayak sekarang gitu. Enggak sih, ngapain situ sih.
Pokoknya Oke. masih yang zaman cross itu. Nah, terus habis itu sering hilang, terus beli yang smart frame itu baru. Smart Oke. frame yang Flip. enggak, yang G2. G2 tuh udah touchscreen semua. Oke. Nah, dari mulai touchscreen itu semua, kayak dulu kan masih zaman Facebook ya. Ya. Jadi Facebook itu ada grup yang kayak oprek-oprek HP gitu, yang iOS-nya diganti. Jadi misalkan HP Android jadi iOS, Yes. nah gitu. Itu menumbuhkan rasa kepo gue gitu. Gue Oke. oprek deh HP gue nih. Walaupun semuanya hilang semua kan, ke riset semua gitu kan. Oke. Dan itu ya udah, gue oprek-oprek, gue ganti-ganti segala macem. Pada akhirnya mati total. Maksudnya oprek tuh bener-bener lu Enggak, buka-bongkar gitu? bukan dibuka, kayak install software gitu. Oh, software-software. iOS-nya gue ganti, misalkan yang Install apa, bagus-bagus Ki? gitulah. Oh, gitu. oke. Terus. Nah, terus habis itu sampai akhirnya ya emang bener-bener nggak bisa dipakai, mati total gitu. Terus mulai dari situ gue ganti, ya itu udah SMP ya, itu Zaman SMP. Evercross mungkin lu SMP, SMA awal kali, SMK. Oh iya, SMP gue masih megang itu. Nah, terus di waktu gue SMK gue ganti HP lagi. Oke. Di SMK gue ganti HP Lenovo. Itu udah smartphone sih. Lenovo, Xiaomi, terus sekarang juga Pocophone. Gitu. Jadi kebetulan Inixindo tuh lagi emang ngebahas tentang literasi digital gitu kan. Kalau menurut gue pribadi tentang lo belajar kayak oprek-oprek sendiri ataupun install software segala macam, itu lo belajarnya sendiri kan? Iya, sendiri. That's itu keren sih menurut gua, karena masih banyak sebenarnya yang di zaman sekarang itu orang masih belum bisa sepenuhnya mengoperasikan digital tersebut. Iya. Entah pengen m-banking kan, entah pengen operasikan browser segala macam, itu masih banyak yang belum gitu. Dan lu mewakilin generasi Z itu menurut gue sih cukup cepet ya, karena gua tuh generasi Y. Y sebelum Z ya, Y ke Z lah. Gue generasi Y. Sebenarnya itu gue juga yang melewatkan dari zamannya Nokia 3310 yang batu banget gitu, yang keras banget, sampai yang ke BB, yang sampai yang Asia dan kawan-kawan lah itulah. Itu beberapa dari kita sebenarnya banyak juga yang sulit buat memahami perkembangan itu. Apalagi zamannya pernah pakai Friendster nggak? Belum sampai ya? Belum. Oh, berarti jadi dulu tuh zaman gue tuh ada namanya Friendster, itu seperti kayak Facebook gitu. Oh iya pernah dengar sih. Pernah dengar? Iya. Nah, beberapa waktu Friendster booming, tiba-tiba dia shutdown gitu karena nah, perubahan yang tadinya handphone aja terus ke YouTube sampai ke Friendster, itu kita masih banyak yang loading lama lah. Iya. Itu sulit banget, dan kayaknya generasi Z itu cukup pinter banget di dunia digital nggak sih? Iya, emang rata-rata udah over sih menurut gua sih, ada yang over juga. Iya kan, ada yang seumuran lu mungkin itu udah bisa bikin aplikasi yang luar biasa gitu. Wah, iya sih benar sih. Iya kan? Nah, problemnya adalah kan kalau zaman sekarang kan semua udah serba digital ya. Menurut lo pribadi, bagaimana sih caranya kita semua tuh mengikuti digital dengan baik tuh kayak gimana? Mengikuti digital dengan baik ya? Ya, jadi entah range umurnya itu seumuran lo, seumuran gua, terus di atas gua, atau bahkan yang bokap nyokap kita gitu lah. Itu gimana menurut lo? Kalau menurut gua ini sih apa namanya, lebih ke kalau yang udah generasi lama gitu ya, generasi sebelum Z gitu. Nah itu ada apa namanya, ada beberapa yang mereka juga belum siap gitu, yang belum siap dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini. Dan ada juga beberapa yang mereka itu tuh udah ketakutan duluan. Jadi karena sekarang ini udah banyak tindak kejahatan di dunia internet, itu kan semakin membuat orang-orang itu menjadi lebih takut gitu. Kan jadi lebih takut, jadi orang kayak mau ngoprek ini takut ntar gini. Nah itu udah takut duluan gitu. Orang-orang
orang-orang yang di generasi sebelumnya itu udah pada takut duluan gitu. Karena memang sekarang tindak kejahatannya itu makin mudah ditemui. Karena dulu kan tindak kejahatan itu kan kayak nyopet, maling segala macam. Nah sekarang udah di online gitu. Semuanya online. Nyopet aja bisa di online, ya kan? Kayak kita nyolong foto orang, kita screenshot, kita publish di yang lain gitu kan. Ya gitu, itu kan udah melanggar hak cipta sebenarnya, udah nyolong gitu, udah kriminal lah, cyber security gitu. Nah, jadi yang membuat pada generasi sebelumnya itu udah pada takut duluan gitu. Kayak contohnya ibu gua gitu. Jadi ibu gua tuh kayak ini apa sih kayak takut gitu, mau mencet tuh takut gitu. Tapi dia selalu gini, coba pencet yang ini nih. Enggak ntar nih gini. Oh gitu, beneran ngomong begitu? Jadi udah kayak udah takut gitu. Karena berita kali ya? Mungkin gitu, kayak berita hacker segala macem yang sampai nge-hack handphone gitu kan. Nah itu membuat orang-orang tuh pada takut gitu. Padahal ya memang kita harus mengulik informasi-informasi yang benar gitu. Memang kita harus benar-benar memfilter mana informasi yang baik, mana informasi yang informatif gitu kan, yang bermanfaat, mana informasi yang hoax gitu kan. Berkembangnya suatu zaman sekarang di zaman 2002 ini ya, itu berita atau informasi hoax dan informasi yang real atau yang kenyataan tuh hampir susah dibedain gitu. Itu emang sekarang tuh orang-orang pada pinter sih, pinter persuasif. Nah, jadi lebih mudah cari bahasa-bahasa yang mengajak orang untuk benci kah? Iya, betul. Ya memang ada positifnya, mungkin ada yang bisa ngajak orang jadi meningkatkan rasa humanity. Cuma kan ada yang negatifnya juga, yang lain-lainnya gitu kan. Dan itu balik lagi, yang memilah bukan secara otomatis di dalam gadget, tapi diri kita sendiri membacanya gitu kan. Yes, betul. Yang tadi dijelaskan, sebenarnya digital dan internet itu secure nggak sih? Nah, itu dia sih. Dibilang secure sih enggak sih pastinya. Karena udah banyak orang-orang yang hacker bisa dibilang kayak gitu, udah berkeliaran di internet gitu. Dan apalagi semua orang, hampir 90% lah ya di dunia ini, itu sudah menggunakan internet. Maupun internet, maupun smartphone, atau gadget yang terhubung ke internet gitu. Semuanya. Kita aja kalau nggak connect internet kayak aduh mau ngapain ya, kita kan bingung kan. Nah gitu. Jadi untuk menanggulannya itu, yang pertama itu adalah baca baik-baik informasi. Baca baik-baik informasi tersebut, apakah informasi tersebut itu adalah benar atau tidak gitu. Jangan langsung di forward kemana-mana gitu. Misalkan dapat broadcast dari WhatsApp gitu kan, langsung main forward aja ke teman-teman tanpa kita baca gitu. Itu salah sih menurut gua sih. Jadi kita harus baca dulu ini benar apa enggak gitu. Nah habis itu kalau masalah internet, apalagi sekarang kan wifi gratis gitu kan. Nah itu jangan terlalu mudah percaya sama wifi gratis itu sih. Oh gitu? Iya. Kalau ke restoran, kafe gitu juga bahaya? Bahaya sih. Oh gitu ya? Iya, karena kita connect internet nih. Kita kan nggak tahu internet itu ada orang yang istilahnya itu apa ya? Istilahnya kalau di dunia cyber security itu middleman attack. Pokoknya dia tuh di tengah-tengah antara si user, ini kan jalur internetnya gitu ya. Terus ini si wifi-nya. Wifi-nya, routernya. Nah dia tuh ada di tengah-tengah. Jadi dia kan kalau mau connect internet tuh ada yang namanya pertukaran data gitu kan. Nah pertukaran data kalau orangnya ini sudah di hack di tengah-tengah ini, dia bisa tahu informasinya. Oh gitu? Iya. Kita mau ngetik sandi dia tahu. Kita login, dia tahu, karena kan ngirim ke cloud kan, ke awan kan, ke internet kan dia di tengah-tengah, jadi kan lewatin dia dulu. Termasuk login di Instagram, Twitter gitu juga? Nah tapi balik lagi, kalau misalkan websitenya itu sudah HTTPS, itu bisa dibilang udah secure sih. HTTPS? Ya HTTPS, ada HTTP sama HTTPS. HTTP itu yang secure, HTTP itu yang belum secure. Nah, kalau yang udah menggunakan HTTPS itu biasa ada gambar kunci tuh di HTTPS. Nah, itu dah. Jadi itu data yang kita kirim atau informasi login yang kita kirim itu sudah di-encrypt. Encrypt itu kayak apa dibilangnya ya? Misalkan passwordnya adalah
ABC. ABC. Nah, itu kayak diacak jadi suatu kode gitu. Oh, diacak lagi informasinya Iya. kalau orang pengen lihat gitu ya. Heeh. Jadi CBA kah atau Yes. Oh, gitu. Gitu. Jadi diacak-acak gitu, di-encrypt. Kalau yang HTTP itu bener-bener real. Jadi kalau kita nulis ABC, ABC. Gitu. Oh, I see. Jadi bahaya sih kalau kita login di HTTP gitu atau HTTPS tapi HTTPS-nya dicoret gitu, merah. Wah, itu bahaya banget sih. Emang ada gitu? Ada. HT- Jadi waktu itu teman sempat ya. Dia tahu Discord kan? Discord itu kayak apa namanya ya? Forum Forum gitu ya. discussion. Biasanya dibuat digunakan oleh gamer-gamer gitu ya. Ya, ya. Nah, ada yang namanya Nitro Discord. Nitro Discord itu Yes, yang ada. apa ya dibilangnya Buat ya? kayak VIP gitu kan, lebih VIP, boostingnya kan. yes, kayak VIP mode gitu. Nah, temen waktu itu tergoda ngeklik link yang Nitro Discord gitu. Oke. Ngeklik link, dia login Steam segala macem. Dia tuh website itu HTTPS dicoret merah gitu. Padahal sebelum ngakses itu udah ada peringatan sama Google Chrome. Dia nggak pakai Google Chrome. Tapi link itu bukan official dari Discord-nya? Bukan. Oh, dari orang luar gitu? Dari orang website luar gitu? Tapi nama linknya tuh hampir mirip gitu. Oke. Misalkan nitro.discord kalau nggak salah waktu itu. Hampir mirip lah sama kayak gitu. Nah, jadi waktu itu dia ngeklik link itu, dia login, udah akun Steam-nya hilang. Padahal dia waktu itu habis beli GTA kalau nggak salah. Ke-delete gitu? Nggak ke-delete sih, diambil alih. Emailnya diganti, passwordnya diganti, nomor handphonenya diganti. Oh, Wah, I itu see. gimana ya? Baru beli GTA di Yes, gitu kan. 650.000. Iya, sama akun Discord-nya, sorry. Akun Discord-nya itu diganti semuanya. Itu, waduh, parah sih. Untungnya dia nggak login sosial media dia gitu. Oh iya. Tapi kalau misalkan dari officialnya Discord-nya itu aman dong ya pasti ya? Aman. Nah, berarti kesimpulannya jangan jangan mudah klik link sembarangan gitu Ya, betul. Kalau emang pengen masuk ke link apa, nyari literatur itu berarti carilah website atau apa sebutannya ya, distributor informasinya tuh yang jelas gitu ya, Iya, yang betul official. Oke. Official gitu. Kalau misalkan yang tadi wifi di cafe atau di segala macam itu nggak bisa ditanggulangi, better not gitu ya, mendingan nggak usah pakai. Ya, mending pakai yang pribadi sih. Pribadi paket data gitu ya. Kalau paket data aman? Aman. Kalau misalkan mau yang apa namanya? Pakai wifi gratis, ya buat streaming aja. Oh, buat nonton Iya. YouTube kah atau yes. apa? Oh, Musik iya, segala benar. macem I gitu. see. Kalau warnet gimana? Kalau warnet kan dia udah ini. Kadang udah ada si yang ngaturnya itu, si bisa dibilang OP warnetnya itu. Dia udah kerja sama providernya gitu. Oke. Nah, kan passwordnya di password. Kan wifi-nya kan dipasswordin pasti. Iya. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan si customernya udah selesai pakai itu bakal ke-reset ulang. Oh, Tapi memang sekali lagi nggak ada yang aman sih. nggak ada yang 100% aman. Iya, 100% aman. Sekalipun ada risk-nya paling 1%, tapi tetap Iya. aja itu jadi risk juga kan? Yes. Oke. Nah, kalau di warnet ada yang lebih bahaya lagi sebenarnya Apa sih. tuh? Namanya keylogger kalau nggak salah. Apa tuh? Keylogger itu sebuah software yang mencatat ketikan kita di keyboard. Hah? Serius? Serius? Itu yang masang si Ya bisa jadi si yang punya warnet. ya pokoknya salah satu oknum gitu ya? Iya, salah satu oknum. Oke. Nah, Gimana? gitu. Jadi kita misalkan login, Iya. kita ngetik kita enter, nah itu dia kerekam itu ketikan kita. Itu Oke. bahaya banget sih. Itu hasilnya di Nah, itu untuk hasilnya itu kalau nggak salah di Notepad kalau nggak salah. Notepad? Itu kayak text editor Iya, gitu. iya. Hasilnya kayak gitu, ke generate gitu. Jadi ada timestampnya itu kayak waktunya gitu. Heeh. Dia ngetiknya apa gitu. Oh, seru banget guys, sumpah. Cara untuk kita tahu bahwa itu di record itu tahu nggak caranya? Nah, itu. Kita kan kalau dari gue sendiri gue nggak tahu sih. Karena gue juga belum pernah ngalamin kayak gitu. Mudah-mudahan aja nggak pernah sih. Oke. Memang itu udah ditanam di komputer itu sih. Oh, Gitu. berarti kita pun juga nggak tahu itu ada apa enggak gitu. Iya, ya bisa jadi kita bisa cara menanggulanginya itu kita bisa ngecek di task manajernya itu kayak semacam program apa aja sih yang berjalan, kita liatin tuh
Kalau misalkan ada itu di shutdown gitu. Iya, kalau ada kata-kata key atau ada logger segala macam itu di shutdown aja. Key. Iya, key kunci. Oh. Kunci. I see. Oke. Kalau nggak salah namanya keylogger ya, kalau nggak salah sih. Oke. It's Gitu. so much information that we can learn gitu ya. Ini seru banget. Walaupun usianya masih muda, cuma pengalamannya banyak banget, kita banyak belajar juga. Dan mungkin kayaknya kita bakal punya sesi khusus sendiri tentang yang kayak gini deh. Oh iya Iya nggak benar, sih? setuju sih. Parah sih. Lebih mengkerucut ke security awareness. Yes, dan jangan lupa juga buat subscribe Inixindo, like, share, and comment, atau bagikan juga Yes. nih video nih ke teman-teman kalian atau Yes. saudara, keluarga yang Share. baru banget belajar ya. Ya. Nah kalau misalkan banyak komen, banyak like juga, banyak pengen request ada next episode tentang ini, Yes. kita pasti bakal tayangin kalau banyak requestnya, oke? Nah, Jangan lupa juga buat mampir di website kita di inixindo.id. Yus. Di sana banyak informasi, atau bahkan kalian pengen langsung training. Yes. Dan jangan khawatir di sana HTTPS ya. Iya, HTTPS. Nanti Aman. bisa sekalian ngecek juga di Google Chrome atau di Safari atau di Yes. web browser yang manapun itu Inixindo tuh udah HTTPS, jadi Iya. aman. Oke, see you in the next video of sharing. Goodbye. Wow.